Ada energi yang tidak bisa ditolak, sebuah aura yang membuat semesta sendiri tunduk. Tapi mengapa kamu harus melewati luka, pilihan penuh ilusi, dan persaingan sebelum akhirnya mencapai perayaan besar ini? Karena semesta hanya memberi jalan terjal kepada jiwa yang benar-benar terpilih. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Semesta Sujud. Energi kamu sultan, jiwa kamu terpilih. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Ten of Pentacles menggambarkan energi yang sangat kuat dan penuh keberhasilan, seolah-olah menunjukkan bahwa kamu sedang berada di puncak kejayaan dan kemakmuran yang stabil dan kokoh. Dalam gambaran ini, kamu seperti seseorang yang ditakdirkan untuk mencapai keberlimpahan yang tak hanya bersifat materi, tetapi juga berakar dalam fondasi yang kuat dan tahan lama. Sehingga warisan dan keberhasilan yang kamu bangun akan mampu diwariskan kepada generasi berikutnya. Jiwa kamu seolah-olah membawa garis takdir darah bangsawan semesta, yang memancarkan aura seorang sultan, penuh keagungan dan kebanggaan yang bersumber dari kekuatan dan keberanianmu sendiri. Kamu merasa bahwa semua usaha dan perjalanan panjangmu selama ini akhirnya membuahkan hasil yang nyata. Dan energi ini menguatkan kepercayaan diri bahwa kamu layak mendapatkan semua yang terbaik dalam hidup. Namun tidak lengkap rasanya jika kita tidak menyentuh bagian yang menunjukkan sisi lain dari perjalanan ini. Ketika Three of Swords muncul, itu adalah cerminan dari luka lama yang pernah kamu alami. Mungkin berupa patah hati yang mendalam, pengkhianatan yang menyakitkan, atau rasa kecewa yang pernah membekas di hati. Luka ini bukan sekadar menggores kulit, tetapi menorehkan bekas yang dalam di relung hatimu. Dan keberadaan luka ini sebenarnya justru membentuk karakter kamu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Semesta seolah-olah menaruhmu dalam ujian agar kamu tidak hanya berfokus pada kekayaan materi, tetapi juga memperkuat kekayaan batin dan kedewasaan emosional. Luka-luka ini akhirnya menjadi pelajaran yang memperkaya pengalaman hidupmu, mengingatkan bahwa keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari kekayaan dan status, tetapi juga dari kemampuan untuk bangkit dan terus melangkah meski harus menanggung beban yang berat. Selanjutnya, ketika Seven of Cups muncul, ini menandakan bahwa kamu sedang berada dalam fase penuh pilihan dan ilusi. Banyak pintu terbuka di hadapanmu dan banyak tawaran yang datang, namun tidak semuanya benar-benar nyata atau sesuai dengan jalan yang kamu cita-citakan. Kamu mungkin merasa seperti berada di persimpangan jalan, di mana setiap pilihan tampak menarik dan menggiurkan. Tetapi di balik semua itu ada ilusi yang menipu dan godaan yang ingin mengalihkan perhatianmu dari tujuan utama. Energi ini mengingatkanmu bahwa karena kamu dipilih dan memiliki energi yang istimewa, banyak pula energi yang berusaha menguji dan mengganggu fokusmu. Kamu perlu berhati-hati dan bijaksana dalam memilah mana yang benar-benar sejalan dengan misi hidupmu, agar tidak terjebak dalam bayang-bayang ilusi yang hanya akan menghambat perjalananmu mencapai keberhasilan sejati. Dengan Five of Wands, energi yang muncul menunjukkan bahwa jalanmu tidak selalu mulus dan penuh tantangan. Persaingan dan kompetisi menjadi bagian dari perjalananmu, di mana banyak orang merasa terintimidasi oleh aura dan keberanianmu. Ada kemungkinan bahwa beberapa orang mulai memicu konflik, iri, atau bahkan berusaha menjatuhkanmu karena merasa terancam oleh keberhasilan dan semangatmu yang membara. Tetapi, sesungguhnya, konflik dan tantangan ini adalah validasi bahwa kamu sedang menapaki jalan besar dan penuh arti. Semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang angin yang menerpanya. Jadi jangan heran jika ada hambatan dan tekanan di sekitar, karena itu adalah bagian dari proses menuju puncak keberhasilan yang lebih tinggi dan lebih gemilang. Saat Four of Cups muncul,
Ini menunjukkan bahwa dalam perjalananmu, ada saat-saat di mana kamu merasa bosan, lelah, bahkan penuh ketidakpuasan terhadap apa yang sedang kamu jalani. Kamu mungkin merasa bahwa semua usaha dan pencapaianmu belum cukup memuaskan atau belum memenuhi harapan terdalammu. Ada bagian dari dirimu yang merasa bahwa sesuatu masih kurang, atau bahwa ada peluang besar yang selama ini terabaikan dan belum kamu sadari. Meski begitu, ini sebenarnya adalah momen refleksi di mana kamu diajak untuk melihat lebih jernih dan menyadari bahwa di balik rasa bosan dan apatis itu, tersembunyi peluang yang menunggu untuk diambil dan dikembangkan. Semesta sedang mengingatkan bahwa seringkali kita harus berhenti sejenak, menengok ke dalam, agar bisa menyadari hakikat dari apa yang sebenarnya sedang terjadi dan apa yang benar-benar diperlukan untuk melangkah ke level berikutnya. Kartu Eight of Swords menunjukkan bahwa sebagian dari perasaan terjebak yang kamu rasakan hanyalah sebuah ilusi mental. Kamu mungkin merasa terikat oleh keadaan, oleh pikiran yang membelenggu, atau oleh kekhawatiran yang tidak beralasan. Kamu merasa seolah-olah tidak punya jalan keluar, dan terkurung dalam batasan-batasan yang dibuat oleh pikiran sendiri. Padahal semesta ingin mengingatkan bahwa kunci untuk membebaskan diri ada di dalam dirimu sendiri. Kamu memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari belenggu mental ini, karena semua batasan itu hanyalah bayangan yang bisa dihapus jika kamu mau membuka mata dan hati. Kuncinya ada dalam keberanianmu untuk keluar dari zona nyaman dan mempercayai bahwa jalan menuju kebebasan dan keberhasilan sudah disediakan di depan matamu. Lalu, muncul Knight of Wands dengan energi api yang menyala-nyala dan penuh semangat. Kamu adalah sosok yang tidak mudah padam oleh rintangan dan tantangan. Ada keberanian besar dalam dirimu, sebuah keinginan yang membara untuk bergerak maju, menembus batas-batas yang selama ini membelenggu dan menggapai impian-impian besar. Kamu ditakdirkan untuk menjadi pelaku perubahan, petualang yang berani mengambil risiko demi mencapai sesuatu yang lebih dari sekadar kenyamanan sehari-hari. Kecepatan dan keberanianmu membuatmu mampu melangkah dengan penuh semangat, tidak takut akan kegagalan, karena di dalam hati ada keyakinan bahwa setiap langkahmu adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan besar. Kartu Four of Wands menunjukkan hasil dari perjuangan dan keberanianmu itu. Kamu akhirnya mencapai titik di mana kerja kerasmu membuahkan hasil nyata, berupa perayaan, kebahagiaan, dan kestabilan yang kokoh. Ini adalah momen di mana fondasi kehidupanmu semakin kuat, baik dari segi materi maupun emosional, dan kamu merayakan keberhasilan bersama orang-orang tercinta. Bisa jadi ini berkaitan dengan keberhasilan dalam membangun rumah, menyatukan keluarga, atau merayakan pencapaian besar bersama komunitas yang selama ini mendukungmu. Semangat dan kerja kerasmu selama ini akhirnya membuahkan kebahagiaan yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi berakar dalam keberlanjutan dan kestabilan. Dan akhirnya, kartu Three of Cups menutup seluruh bacaan ini dengan energi kebersamaan, dukungan, dan kegembiraan yang tulus. Di momen ini, kamu akan merasa dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli dan tulus mendukung perjalananmu. Mereka merayakan keberhasilanmu, ikut bersyukur atas perjalanan yang telah kamu jalani, dan turut berbagi kebahagiaan dalam suasana penuh kehangatan dan persaudaraan. Energi ini adalah pengakuan bahwa kamu tidak pernah berjalan sendiri dan bahwa semesta selalu menyiapkan komunitas dan jiwa-jiwa yang akan mendukung dan merayakan setiap langkah besar dalam hidupmu. Kebersamaan dan cinta yang tulus ini menjadi penguat dan penyemangat untuk terus melangkah menuju masa depan yang cerah dan penuh keberhasilan. Apa luka terbesar yang masih menahan kamu dari sepenuhnya menerima takdir kejayaanmu? Kartu Page of Swords, kita bisa memahami bahwa sebagian besar luka itu berasal dari masa lalu yang penuh dengan perjuangan dan keharusan membuktikan diri di hadapan orang lain. Saat itu, kamu merasa harus menunjukkan bahwa kamu mampu, cukup pintar, dan layak mendapatkan pengakuan. Ada semacam energi dalam dirimu yang ingin tahu, ingin dilihat, dan ingin diakui oleh dunia di sekelilingmu,
seakan-akan keberadaanmu bergantung pada seberapa besar orang lain menghargai dan menganggapmu penting. Tapi di balik semua itu, ada rasa kelelahan yang bersembunyi, karena kamu terlalu sering mencari jawaban dari luar, dari komentar dan pandangan orang lain, alih-alih mencari kedalaman dan kekuatan dari dalam dirimu sendiri. Luka ini membuatmu menjadi pribadi yang cukup waspada, bahkan cenderung curiga terhadap orang-orang di sekitarmu, seakan-akan dunia ini terus-menerus mengawasi setiap langkah dan gerak tubuhmu. Kamu merasa harus selalu berhati-hati, takut kehilangan pengakuan, atau takut dikecewakan lagi, sehingga kamu sulit membuka hati dan memberi kepercayaan sepenuhnya. Rasa ingin tahu yang dalam itu sebenarnya bersembunyi di balik ketakutan dan keraguan, membuatmu merasa seolah-olah dunia adalah tempat yang penuh dengan bahaya yang harus dihindari, dan itu perlahan membentuk pola pikir yang cenderung defensif. Ketika kita beranjak ke kartu Ace of Swords, ada pesan dari semesta bahwa sebenarnya kamu memiliki kekuatan besar untuk memotong ilusi dan keraguan-raguan yang selama ini membelenggu. Pikiranmu bisa menjadi pedang yang tajam, mampu menembus segala kebingungan dan ketakutan yang menghambat langkahmu. Kamu memiliki kemampuan untuk melihat kebenaran dan kejernihan dalam situasi apapun, dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Tetapi sayangnya, luka dari masa lalu itu masih menahanmu, membuatmu ragu setiap kali ingin melangkah dengan tegas dan percaya diri. Ada suara kecil dalam dirimu yang sering bertanya, apakah aku cukup kuat? Atau, apakah aku layak mendapatkan kebahagiaan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini sering mengganggu pikiranmu, membuatmu merasa seolah-olah kekuatan dan kejernihan itu sulit untuk kamu genggam sepenuhnya. Kemudian saat kita melihat ke arah kartu Seven of Pentacles, kita menyadari bahwa luka berikutnya berasal dari rasa tidak sabar terhadap hasil dari usaha dan kerja kerasmu. Kamu telah menanam banyak energi, berusaha keras, dan menunggu dengan penuh harap agar semuanya membuahkan hasil yang baik. Tapi, karena prosesnya berjalan lambat dan terkadang tampak tak sesuai harapan, kamu merasa bahwa usaha kamu sia-sia, dan segala upaya itu tidak sepadan dengan apa yang kamu lihat di depan mata. Rasa kecewa dan frustasi ini sering menyelinap, membuatmu merasa bahwa segala kerja kerasmu sia-sia, dan tidak mendapatkan apresiasi yang pantas. Padahal, semesta mengingatkan bahwa keberhasilan besar tidak datang dengan cepat, melainkan melalui proses yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Luka, takut gagal sebelum berhasil ini adalah sesuatu yang harus kamu pelajari untuk dilepaskan, karena justru dari proses inilah kekuatan dan ketahananmu akan terbentuk. Di saat yang sama, hadir kartu Ace of Wands sebagai simbol cahaya dan harapan, menunjukkan bahwa api dalam dirimu selalu menyala, dan memberikan inspirasi yang tak pernah hilang. Semangat dan gairah selalu bisa bangkit kembali, menyalakan langkahmu ke arah yang benar. Tetapi, luka terbesar yang masih mengikatmu adalah keraguan untuk benar-benar menyalakan api tersebut sepenuh hati. Kamu takut nanti apinya padam di tengah perjalanan, atau bahkan takut orang lain akan meremehkan dan merendahkan semangatmu. Seolah-olah bara besar dalam dirimu itu tersembunyi di balik lapisan keraguan dan ketakutan, sehingga energi kreatif dan inovatifmu tidak sepenuhnya bersinar seperti yang seharusnya. Dengan kartu Ten of Wands, kita bisa melihat bahwa salah satu luka terbesar yang masih membelenggu adalah perasaan harus menanggung semua beban sendirian. Kamu sering merasa harus memikul semua tanggung jawab dan masalah tanpa ingin meminta bantuan, karena takut dianggap lemah atau tidak mampu. Luka ini membuatmu berjalan dengan langkah tertunduk, seolah-olah harus selalu tampil kuat dan tidak boleh menunjukkan kelemahan. Padahal, semesta ingin kamu menyadari bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk menanggung semuanya sendiri, melainkan pada keberanian untuk bersandar dan mengakui bahwa kamu membutuhkan orang lain. Meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, tetapi kekuatan yang sejati. Akhirnya, saat kita melihat kartu Four of Wands, kita mendapatkan gambaran tentang luka terbesar yang masih membelenggu hati dan pikiranmu. Ketakutan bahwa kemenangan dan kebahagiaan yang kamu raih tidak akan bertahan lama,
Kamu pernah mengalami pengalaman dikhianati, kecewa, atau merasa bahwa kebahagiaan yang pernah kamu rasakan itu hanyalah sementara, dan akhirnya hilang begitu saja. Trauma ini menanamkan rasa takut yang dalam, bahwa jika kamu benar-benar bahagia, suatu saat nanti semuanya bisa berakhir dengan tiba-tiba dan meninggalkan luka yang dalam. Perasaan ini membuatmu sulit menerima kebahagiaan sepenuhnya, karena selalu ada bayang-bayang ketakutan bahwa semuanya akan hilang, dan itu membuatmu merasa tidak aman dalam menjalani hidup penuh suka dan duka. Jadi, jika kita rangkum, luka terbesar yang menahanmu bukan hanya satu, melainkan gabungan dari berbagai perasaan dan pengalaman, rasa ingin membuktikan diri, ketidaksabaran akan hasil, beban berat yang harus kamu tanggung sendiri, dan trauma bahwa kebahagiaan itu bisa hilang kapan saja. Luka-luka ini seolah menjadi pelajaran hidup yang harus kamu pelajari dan terima sebagai bagian dari proses pertumbuhanmu. Semesta ingin mengingatkan bahwa semua luka itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan alat dan bahan bakar yang akan memperkuatmu, mempersiapkanmu untuk menyambut keberhasilan dan kebahagiaan sejati yang akan datang. Saat momen itu tiba, kamu akan mampu menerima semuanya dengan kepala tegak, hati yang lapang, dan jiwa yang bebas dari segala ketakutan dan keraguan. Percayalah bahwa setiap luka yang kamu alami adalah bagian dari perjalananmu menuju kedewasaan dan kebahagiaan yang hakiki, dan semuanya itu akan menjadi kisah indah yang memperkaya jiwamu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.